Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Sufa dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2017 yang juga relawan KKN COVID UNESA 2020. Semakin bertambah banyaknya jumlah kasus COVID di Indonesia, semakin berubah juga kehidupan sosial di Indonesia, termasuk tingkat kecurigaan terhadap sesama manusia yang semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, mari kita sedikit membahas tentang istilah-istilah yang perlu dikenali oleh masyarakat terkait adanya pandemi global, yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease. Istilah yang pertama adalah ODP atau orang dalam pemantauan. ODP adalah orang yang sempat bepergian ke daerah yang terjangkit COVID atau mereka yang pernah bersentuhan dengan pasien positif COVID namun belum menunjukkan gejala. Dokter dan tenaga medis yang lain juga termasuk dalam orang dalam pemantauan. Tapi orang dalam pemantauan bukan untuk dijauhi atau bahkan dikucilkan, tapi untuk disemangati agar mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Istilah yang kedua adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. Yang disebut dengan pasien pasti pernah dirawat oleh tenaga medis dan dinyatakan dalam pasien dalam pengawasan karena telah menunjukkan 3 gejala yang sama dengan pasien positif COVID, yaitu demam, sesak nafas, dan batuk yang sangat parah. Nah, ini harus dilakukan swab test di laboratorium agar bisa menunjukkan orang tersebut positif COVID atau tidak. Contoh pasien dalam pengawasan adalah Dr. Tirta yang kemarin sakit dan mengalami gejala seperti pasien positif COVID dan beliau telah dites swab test dan menunjukkan tidak positif virus COVID. Lalu istilah suspek. Istilah suspek diberikan kepada orang yang diduga kuat terjangkit infeksi COVID-19 karena telah menunjukkan gejala yang sama dengan pasien COVID dan pernah atau sempat bepergian ke daerah yang dianggap terjangkit COVID. Selanjutnya, pasien positif dan pasien negatif terjangkit COVID. Dinyatakan pasien positif itu karena telah dilakukan swab test atau tes di laboratorium hingga 3 kali atau 2 kali dan menunjukkan pasien itu dinyatakan positif. Dan pasien negatif ialah pasien yang telah sembuh dari virus COVID. Jadi pasien yang telah dinyatakan positif dan kemudian dia sembuh dapat dinyatakan sebagai pasien negatif COVID atau mereka yang seperti mengalami gejala namun diperiksa mereka tidak menunjukkan bahwa terjangkit COVID. Yang terakhir adalah istilah OTG atau singkatan dari orang tanpa gejala. Nah, istilah OTG ini yang paling ditakuti oleh para tenaga medis karena orang tanpa gejala ini tanpa menunjukkan gejala terjangkit COVID, namun tidak memungkinkan bahwa orang ini positif COVID. Jadi orang tanpa gejala ini adalah orang yang di luarnya sepertinya dia kuat, tapi di dalamnya mungkin dia terjangkit COVID. Nah, itu tadi istilah-istilah yang perlu masyarakat kenali di masa pandemi COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi aturan agar virus COVID segera dihilangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.